Selama memasuki kota tak ada perlawanan dari kaum Quraisy, kecuali serangan kecil-kecilan yang dipimpin oleh Ikrimah, namun pada akhirnya ia pun mundur, sementara orang-orang kafir Quraisy yang lain, berlindung di rumah mereka masing-masing. Pasukan Muslim pun memasuki kota Makkah, dengan mengucapkan takbir, mereka menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah, pada kesempatan kali ini kami angkat tema Fathul Makkah, atau pembebasan kota Makkah. Di video sebelumnya kami sudah bahas tentang perjanjian Hudaibiyah, yang mana peristiwa Fathul Makkah ini terjadi setelah dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah oleh pihak kaum kafir Quraisy. Baiklah mustamiin tema sejarah, inilah Fathul Makkah. Yang pertama latar belakang Fathul Makkah. Sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa Fathul Makkah terjadi setelah peristiwa Hudaibiyah. Yang mana inti dari perjanjian itu adalah adanya kesepakatan bahwa siapa saja boleh memilih untuk bergabung di kubu manapun, baik kubu Nabi Muhammad SAW, maupun kubu kaum Quraisy Makkah. Di tengah perjanjian antara Muslimin dan kaum Quraisy Makkah, ada dua suku yang mulai dari zaman jahiliyah. Kedua suku tersebut sering terjadi konflik, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar. Pada saat itu, suku Khuza'ah memilih bergabung dengan kaum Muslimin, sementara suku Bakar bergabung dengan kaum Quraisy Makkah. Sehingga dengan kebergabungan mereka ini, kedua suku tersebut lantas juga melakukan gencatan senjata. Namun seiring berjalannya waktu, suku Bakar melakukan penyerangan pada kabilah Khuza'ah, yang mana pada saat itu sebagian orang Quraisy membantu Bani Adail dari suku Bakar. Kejadian ini membuat Bani Ka'ab dari suku Khuza'ah mengirim delegasi pergi ke kota Madinah untuk melaporkan kejadian ini pada Nabi Muhammad SAW, sekaligus meminta pertolongan pada beliau. Sebelum delegasi resmi kabilah Khuza'ah menemui Nabi Muhammad SAW, mereka telah didahului oleh salah seorang anggota kabilah Khuza'ah yang melapor kepada Nabi Muhammad SAW atas kejadian penyerangan Bani Bakar, dan keterlibatan Quraisy membantu Bani Bakar. Orang tersebut bernama Amr bin Salim, dan Nabi Muhammad menyatakan kepada Amr bahwa ia akan dibantu. Mendung di langit ditunjukkan Nabi SAW kepada Amr, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya mendung ini akan membawa pertolongan bagi Bani Ka'ab dari kabilah Khuza'ah. Dari sinilah asal-usul atau latar belakang peristiwa Fathul Makkah, yakni bermula dari kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah, dengan cara membantu Bani Adail melakukan penyerangan pada kabilah Khuza'ah. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa orang-orang Quraisy akan melanggar perjanjian Hudaibiyah. Yang mana kisahnya sudah kami bahas di video sebelumnya. Jika penasaran, bisa ditonton, linknya ada di deskripsi. Selanjutnya, peristiwa Fathul Makkah. Sebenarnya, atas insiden penyerangan Bani Bakar kepada kabilah Khuza'ah dan keterlibatan Quraisy membantu sekutunya, menimbulkan rasa bersalah dari pihak Quraisy karena telah melanggar perjanjian. Hal ini terbukti setelah delegasi Khuza'ah pulang ke wilayahnya, utusan Quraisy datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Muslimin. Abu Sufyan adalah tokoh Quraisy yang diutus untuk memperbaharui perjanjian dengan kaum Muslimin. Namun, kedatangan Abu Sufyan ke Madinah tidak membuahkan hasil kesepakatan dengan kaum Muslimin. Pertama-tama Abu Sufyan mendatangi Nabi Muhammad SAW, namun Nabi Muhammad SAW tidak menggubrisnya. Kemudian ia mendatangi Abu Bakar dan Abu Bakar juga menolak. Kemudian ia mendatangi Umar bin Khattab dan ia ditolak dengan kasar oleh Umar. Terakhir, ia mendatangi Ali bin Abi Thalib dan Ali juga tidak bisa bernegosiasi bila Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya. Usaha Abu Sufyan meminta campur tangan sahabat dekat Nabi, untuk memperbaharui perjanjian tersebut gagal. Akhirnya, Abu Sufyan pulang ke Makkah dengan perasaan yang sangat khawatir. Kemudian Nabi Muhammad memulai persiapan suatu kampanye yang sasarannya dirahasiakan.
Beliau memerintahkan kaum muslimin bersiap-siap. Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa mereka harus keluar melawan Quraisy. Abu Bakar lalu kembali bertanya, apakah kita tidak menunggu habisnya gencatan senjata? Nabi menjawab, mereka telah melanggar perjanjian, dan telah mengkhianati kita. Dan aku harus menyerang mereka, namun rahasiakan apa yang kukatakan kepadamu. Biarlah mereka mengira bahwa Rasulullah akan memerangi Suriah atau Sakif atau Hawazim. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berdoa, Ya Allah, rahasiakanlah informasi ini dari orang-orang Quraisy agar kami bisa menyerang mereka secara tiba-tiba di negeri mereka sendiri. Doa Nabi tersebut merupakan indikasi bahwa ia tidak menginginkan ada pertumpahan darah dalam penaklukan kota Makkah, karena bila pihak Quraisy tidak mengetahui informasi tentang akan adanya serangan dari kaum muslimin maka mereka tidak akan membuat persiapan perang yang memadai, dan bila mereka diserang secara tiba-tiba, maka tidak akan ada pertempuran yang berarti. Hal tersebut tidak akan menimbulkan banyak pertumpahan darah. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad mengirim utusan kepada kabilah-kabilah yang dapat dimintai pasukan untuk datang ke Madinah pada awal bulan Ramadan depan, yakni pada tahun ke-8 Hijriyah. Masyarakat Badui memenuhi undangan Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai pada hari yang telah ditentukan, terkumpullah pasukan besar yang tangguh. Dari pihak Muhajirin 700 orang dengan 300 kuda, kaum Ansar 4.000 orang dengan 500 kuda, dari Bani Sulaim dan Bani Muzainah masing-masing 1.000 personel, hingga total pasukan yang terkumpul mencapai 10.000 personel. Pasukan yang berjumlah 10.000 tersebut, yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dipenuhi dengan rasa penasaran karena mereka tidak diberitahu tentang musuh yang mana yang akan mereka serang. Begitupun sebaliknya, dari pihak musuh penasaran dan bingung apakah mereka yang akan diserang, atau musuh-musuh Islam yang lain. Begitu pula kaum Quraisy Makkah, mereka sangatlah khawatir, karena walaupun mereka masih mempunyai genjatan senjata dengan kaum muslimin, akan tetapi perjanjian Hudaibiyah tersebut telah mereka langgar. Mengetahui kegelisahan kaum Quraisy Makkah dan untuk membuat mereka tidak melakukan perlawanan bersenjata, Nabi Muhammad memerintahkan setiap orang menyalakan unggun api pada malam hari, sehingga di perbatasan tanah haram terlihat 10.000 perapian, sehingga tersebar berita di Makkah bahwa personel kaum muslimin lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Melihat itu, para tokoh Quraisy berkumpul membicarakan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Mereka menyepakati untuk mengutus beberapa tokoh mereka keluar menemui Nabi Muhammad, dan kembali lagi ke Makkah. Kemudian datanglah Abu Sufyan bersama 2 orang pendampingnya menemui Rasulullah, mereka berbincang-bincang. Setelah itu lalu Rasulullah bertanya pada Abu Sufyan, apakah belum tiba waktu bagimu untuk mengetahui tiada Tuhan berhak disembah selain Allah? Abu Sufyan menjawab, demi Allah saya telah meyakini seandainya ada Tuhan selain Allah pasti ia telah menolongku. Abu Sufyan pun bersaksi dengan syahadat yang benar dan masuk Islam. Setelah itu Sayyidina Abbas mengusulkan pada Nabi Muhammad agar Abu Sufyan diberikan sebuah kebanggaan. Lalu Nabi pun bersabda, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman, barang siapa yang menutup pintunya, maka ia aman, dan barang siapa masuk Masjidil Haram maka ia aman. Kemudian Abu Sufyan kembali ke Makkah, dengan membawa semua pesan dari Rasulullah yang kemudian diumumkan kepada masyarakat Makkah. Perlu diketahui, sebenarnya secara sosial, kondisi kaum Quraisy Makkah pada waktu itu telah terjepit dan lemah. Pahlawan-pahlawan mereka telah tewas dalam berbagai peperangan melawan kaum muslimin, misalnya, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah. Sementara yang lainnya telah bergabung dengan kaum muslimin, misalnya, Khalid bin Walid, Amr bin As dan lain-lain. Pada hari yang telah ditentukan dan melihat tidak ada tanda-tanda perlawanan dari kaum Quraisy Makkah, Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya memasuki kota Makkah dari 4 penjuru. Ia menunjuk Khalid bin Walid di sayap kanan dan Zubair di sayap kiri. Pasukan Nabi Muhammad sendiri berada di tengah dan dibagi 2 lagi, sebagian dipimpin oleh Sa'ad dan sebagian lagi di tempat beliau berada dipimpin Abu Ubaidah.
Mereka diberi komando oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka memasuki kota dengan 4 penjuru, Khalid bin Walid dari bawah, dan yang lainnya dari bukit. Selama memasuki kota tak ada perlawanan dari kaum Quraisy, kecuali serangan kecil-kecilan yang dipimpin oleh Ikrimah, namun pada akhirnya ia pun mundur, sementara orang-orang kafir Quraisy yang lain, berlindung di rumah mereka masing-masing. Pasukan Muslim pun memasuki kota Makkah, dengan mengucapkan takbir, mereka menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Demikianlah peristiwa Fathul Makkah, setelah selama 21 tahun mereka memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin, kini masyarakat Quraisy Makkah memutuskan untuk menyerah dan mengakui keunggulan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad memasuki Makkah dengan penuh kesyukuran atas kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kami kali ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.